Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Terima kasih telah menunggu video ini. Video ini merupakan video sebagai bahan media pembelajaran untuk mahasiswa. Di sini kita berbicara masalah ini merupakan sebuah pertanyaan dari mata kuliah Pengantar Ilmu Budaya dan Humaniora. Nah, selain kita berbicara masalah selain kita ingin menjawab pertanyaan di sini, ini merupakan pertanyaan yang sudah ditinggalkan oleh mahasiswa di Google Classroom. Nah, di depan saya juga saya sudah buka saya buka Google Classroom-nya. Di sini saya akan membahas 3 unit sekaligus. Nah, di sini ada yang namanya nanti pertanyaannya itu persis, dan saya akan coba. Dan terima kasih untuk semua mahasiswa yang sudah bersabar menunggu video ini. Dan semoga video ini bermanfaat, penjelasan ini bermanfaat untuk kita semua. Baik, seperti kita jelaskan sebelumnya, kita di sini membicarakan masalah pop culture atau back to culture, itu budaya back to culture yang pernah saya sampaikan. Ada materinya, mungkin nanti juga bisa di-download kembali atau nanti saya sertakan linknya di bawah ini. Back to culture. Nah, di sini banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul, tetapi dari 3 unit di sini hanya ada 2 yang meninggalkan pertanyaan. Baik, kita mulai di sini. Saya mau buka sini unit 2. Nah, kawan-kawan dari unit 2 ini mungkin sudah ada yang bertanya beberapa pertanyaan. Misalnya yang pertama ini, langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan ketika melihat kekerasan simbolik di lingkungan kita. Nah, langkah-langkah apa saja yang kita lakukan ketika melihat kekerasan simbolik di lingkungan kita. Nah, yang pertama yang harus kita pahami adalah kekerasan simbolik. Mana kekerasan di sini tidak selamanya itu berupa kekerasan fisik, tetapi kekerasan simbolik itu juga bisa bermacam-macam ditafsirkan, dalam artian bisa mental, bisa yang terlihat, bisa yang tidak terlihat. Itu bermacam-macam. Nah, kekerasan simbolik ini juga termasuk seperti yang di bahan yang sudah pernah kita sampaikan. Di sini ada beberapa hal. Misalnya nah, ini saya lagi buka bahannya. Di sini ada yang namanya, ada subjudul yang saya buat, kekerasan simbolik. Simbol sebagai tanda, kemudian tanda-tanda linguistik bukanlah sekedar simbol yang dipahami dalam beberapa pengertian intelektual, tetapi dia lebih luas, pastinya lebih luas. Kemudian kuasa simbolik dan dominasi simbolik. Nah, simbol-simbol yang berkuasa, kemudian simbol-simbol yang dapat mendominasi. Kemudian yang terakhir, sebuah model dominasi kultural dan sosial yang berlangsung secara tidak sadar dalam kehidupan masyarakat yang meliputi tindakan diskriminasi terhadap kelompok, ras, suku, gender tertentu. Nah, ini yang paling sering yang kita lihat kali ini, pada sebuah model dominasi kultural atau sosial yang berlangsung secara kita nggak sadar. Sudah salah satu prakteknya adalah bully. Nah, bully yang dilakukan oleh masyarakat juga bermacam-macam, oleh kita juga bermacam-macam. Kadang-kadang kita sadar antara sadar dan tidak sadar. Misalnya
uh, masa ini aja kamu nggak bisa, mau jadi apa kamu? Begitu juga yang dialami oleh uh, ya ras tertentu, suku tertentu, kelompok tertentu. Jadi kekerasan simbolik yang harus kita lakukan, melihat kekerasan simbolik di lingkungan kita. Nah, maaf, insiden kecil barusan, saya nggak memakai seadanya untuk penumpang video. Kekerasan simbolik, simbol yang berkuasa, simbol yang mendominasi. Terjadi kekerasan simbolik antara satu terhadap lainnya. Apa yang harus kita lakukan? Nah, itu tergantung di mana posisinya dan di mana lingkungan yang kita jalani. Ada kalanya kekerasan simbolik itu nggak bisa kita lawan, kekerasan simbolik itu juga nggak bisa kita adu dengan simbol-simbol lainnya. Saya perbaiki kamera sebentar. Mohon maaf, ini ada sedikit masalah-masalah. Jadi yang harus kita hindari adalah yang harus kita lakukan misalnya kekerasan simbolik itu, sepertinya yang perlu kita katakanlah kita menghindari untuk tidak melakukan kekerasan simbolik juga di lingkungan kita. Kadang-kadang kita dengan mengatakan dia paling pintar di sini, itu juga sebuah kekerasan simbolik. Misalnya seperti ini, kita katakan di iklan, satu-satunya perusahaan profesional yang ada di Aceh. Itu secara tidak langsung kita sudah melakukan kekerasan simbolik juga dengan mengatakan bahwa sepertinya perusahaan lain itu enggak yang terbaik. Itu kekerasan simbolik. Itu tanpa kita sadar juga, suku, kelompok, ras. Kemudian di pertanyaan selanjutnya, apa dampak positif dan negatifnya ada kekerasan simbolik tersebut? Dampak positif dan negatifnya ini bermacam-macam. Bagaimana saya bilang? Kita harus pahami dulu pertama kekerasan simbolik itu apa. Kekerasan simbolik yang kita katakan adalah tadi kuasa simbolik, kemudian dominasi simbolik. Simbol adalah tanda yang mendominasi itu apa? Kadang kita memang membutuhkan simbol untuk mendominasi. Kekerasan bukan artinya di sini bukan artian dalam penjajahan. Kekerasan simbolik ini bisa diartikan sebagai dominasi, kekuasaan, atau simbol-simbol yang mempengaruhi kita. Misalnya misalnya di dalam dunia lagu, suka lagu daerah, lagu Aceh, katakan kampung kali kok hobinya dengar lagu Aceh. Seakan-akan simbol lagu Aceh itu seakan-akan orang yang hobi dengar lagu barat itu yang paling hebat, yang paling berkuasa, yang paling keren. Nah, itu adalah pergeseran budaya. Nah, kekerasan simbolik ini salah satu efeknya adalah pergeseran budaya. Kemudian di sini ada pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan habitus, area, bukan arena. Habitus kali modal tambah arena sama dengan praktek. Di sini ditulisnya habitus tambah arena kali modal sama dengan praktek. Enggak. Yang benarnya adalah yang di bahan yang sudah saya share,
habitus kali modal tambah arena sama dengan praktik. Bagaimana habitus kali modal tambah arena sama dengan praktik? Ini bisa kita lihat. Saya ambil kertas. Mahasiswa pasti tahu saya ini di mana. Ini saya di prodi. Kalau ada sedikit bising, mohon maaf. Sini ada namanya habitus kali modal, seperti rumus-rumus matematik, tambah arena sama dengan praktik. Nah, seperti ini ya, terbalik ya. Nah, tapi bisa dilihat, pastinya bisa dilihat. Karena ini kita berbicara tanda juga, karena kita sudah sangat familiar dengan tanda tulisan. Mau bagaimanapun dibalik, kalau kita fokus pasti tahu habitus kali modal tambah arena sama dengan praktek. Habitus kan terbagi dua dia. Secara ini ya, habitus disebut dengan disposisi yang tercipta dan terformulasi melalui objek kolektif dan sejarah personal. Habitus disposisi yang tercipta dan terformulasi melalui objek kolektif dan sejarah personal. Nah, habitus itu adalah sebuah lingkungan, habitat, di mana tempat kita tinggal, di mana kelompok kita berinteraksi dari satu sama lain, kemudian pendidikan kita juga itu mempengaruhi habitus kita, dan lingkungan dan latar belakang yang paling berpengaruh dalam hal ini. Nah, secara definisi, secara jenisnya, habitus juga dibagi dua dia. Habitus dibagi dua, ada distruktur, ada yang terstruktur. Seseorang yang punya yang distruktur dengan yang terstruktur ini, jatuh lagi HP-nya rupanya. Saya cuma mendekatkan di sini. Nah, berarti saya harus sering-sering melihat ini, memeriksa agar nggak jatuh lagi. Habitus itu bagi dua. Yang pertama distruktur dan yang kedua terstruktur. Kita bisa lihat misalnya di beberapa film itu juga dimunculkan dua karakter yang berbeda, yang satu terstruktur, yang satu distruktur. Kalian pasti ingat ada ataupun bisa melihat, tapi itu sebuah film yang sangat familiar juga, misalnya Fast and Furious. Fast and Furious itu ada dua, itu masalah balap yang disampaikan, tapi selalu ada misi untuk menangkap penjahat lain, mafia besar untuk ditangkap, untuk dibekuk, untuk dilumpuhkan. Kenapa di situ pihak keamanan, di situ polisi, bahkan di beberapa serinya itu memang itu polisinya ada yang jadi yang masuk ke kelompok si pembalap orang Sidong, Vin Diesel. Nah, orang si Dom ini adalah orang yang terstruktur. Dia terstruktur dari lingkungan kerasnya. Dia hidup di dunia seperti itu, di lingkungan seperti itu, sehingga dia terstruktur jadi pembalap, jadi orang yang keras, dan dia tidak melakukan pendidikan khusus untuk balap, tidak melakukan pendidikan khusus untuk dia bisa keras seperti itu, bela dirinya segala macam. Kemudian di sana adalah polisi, pihak keamanan. Di situ
Mereka adalah yang terstruktur. Ya, mereka adalah orang yang distruktur. Orang yang distruktur, kelompok yang distruktur itu belum tentu bisa menangani hal-hal tertentu. Begitu juga orang yang terstruktur, juga tidak semuanya itu bisa dihadapinya. Buatlah kerjasama antara kelompok terstruktur orang Sidon dan polisi yang distruktur. Buat kerjasama untuk menangkap penjahat lainnya. Mungkin tangkaplah penjahat dengan penjahat seperti itu. Karena penjahat lebih tahu, ya, tangkaplah mafia dengan mafia lainnya. Karena mafia lebih tahu area, lebih tahu lingkungan, sehingga dia bisa memahami bagaimana situasi yang itu tidak didapat di bangku kuliah, misalnya yang bahasa populer sekarang tidak kita dapat di bangku kuliah. Makanya mahasiswa kadang-kadang disarankan untuk berorganisasi karena ada hal yang tidak didapatkan di bangku kuliah. Tetapi lagi-lagi di situ yang terstruktur orang Sidom yang notabene mafia di situ, ada hal yang nggak bisa dilakukan. Misalnya apa? Mereka udah masuk list hitam. Mereka ingin pembebasan, hidupnya bebas dari hukum, dari DPO atau segala macam orang yang dicari. Nah, itu harus ditangani oleh pihak kepolisian, orang di struktur. Kenapa? Orang yang terstruktur mereka nggak akan peduli dengan orang yang terstruktur ini nggak peduli dengan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah, aturan-aturan yang ada. Seperti halnya kalau di dunia desain grafis juga seperti itu. Diminta buat surat itu kita pasti menggunakan Microsoft Word untuk mengetik surat. Ada beberapa desainer bahkan kalau udah ribut kali pakai Microsoft Word, ya dia lebih memilih menggunakan aplikasi desain, misalnya Adobe Illustrator, InDesign atau Photoshop untuk membuat selembar surat. Dan bagi mereka itu lebih mudah daripada Microsoft Word. Kenapa? Terbiasa. Nah, situ tadi habitus, terbiasa dalam lingkungan yang dijalaninya. Oke, kemudian yang kemudian adalah modal. Modal adalah kesempatan. Modal di sini berarti ekonomi, pendidikan, budaya, kekuasaan dan lain-lain. Modal di sini bukan dalam artian modal kita untuk mau jualan harus punya modal. Bukan seperti itu juga. Modal di sini adalah juga kesempatan. Kita lihat contoh dalam kasus caleg. Itu mungkin lebih mudah kita pahami. Caleg untuk naik ke legislatif waktu pilkada, waktu pemilu. Habitus di sini mereka di mana? Mereka adalah kader. Mereka dipercaya oleh partai, mempunyai naungan di bawah partai. Dia sudah sering berinteraksi dalam partainya, dalam politik, sehingga dia sudah terbiasa dengan kelompok-kelompok partai, dengan politikus-politikus dan pengamat-pengamat politik yang ada. Jadi dia udah terbiasa dan dia udah nyaman dengan politik, dan kita nggak bisa samakan dengan orang-orang yang tidak suka dengan politik, yang mengatakan alah politik itu nggak sanggup pikir. Kemudian modalnya apa? Modalnya mereka diberi kesempatan untuk nyalek. Itu modal. Modal itu bukan hanya modal untuk naik, kita harus punya uang sekian puluh juta, sekian ratus juta untuk alat peraga kampanye. Enggak cuma itu. Ada kesempatan, ada kepercayaan, sehingga itu menjadi modal. Nah, modal di situ bisa berupa ekonomi, pendidikan, budaya, kekuasaan dan lain-lain. Makanya kita bisa lihat di situ waktu udah mulai nyalek itu udah di situ akan dimunculkan titelnya apa, dari partai apa, backgroundnya apa,
Muncul kemudian bahasa-bahasa yang lain, dia pernah ini, dia pernah ini, dia pernah ini, dia pernah ini. Nah, itu adalah pertarungan simbol. Nah, itu yang kita bilang tadi, pertarungan simbol. Nah, pertarungan simbol tadi itu dia ingin memunculkan simbol, ingin mendominasi simbol. Nah, terjadilah masalah-masalah nanti kadang-kadang saat si ini menghina si ini mengkritik sini, si ini membuka aib sini, si itu membuka aib itu. Nah, di situ juga terjadi pertarungan simbol. Nah, disebut kadang-kadang disebut di situ nanti ada yang namanya kekerasan simbolik bisa terjadi di situ. Sebuah simbol itu nggak akan sebuah simbol, misalnya dia pernah punya kasus asusila sebelumnya. Nah, dimunculkan itu selesai. Jadi modal dia tadi, modal simbol-simbol yang ada ke dia ini, itu udah terbantahkan semua tuh untuk dunia timur, untuk di kita. Selanjutnya arena. Arena ini adalah dia sudah punya habitus, dia udah punya modal masuk ke arena. Nah, arena termasuk di situ masa kampanyenya, dari sosialisasi, silaturahmi ke sana sini, itu masuk dalam konsep arena. Nah, konsep arena itu masuk seperti itu. Nah, arena disitulah dia, di dalam arena itulah terjadi pertarungan simbol. Balihonya bagaimana, sekeren mungkin, pose fotonya, kemudian kata-katanya, kemudian prestasi-prestasinya, media, berita-berita dia di media juga itu sangat berpengaruh. Berita-berita di media dia sangat berpengaruh. Nah, kalau di Aceh itu kita bisa lihat beberapa caleg itu yang popularitasnya yang mendukung beliau. Dan itu sebuah modal untuk menyalonkan diri. Di dalam arena itu terjadilah pertarungan simbol. Nah, situlah kampanye, janji-janji itu berupa juga simbol semua. Kalau saya terpilih akan seperti ini, kalau saya ini akan seperti ini, kalau saya ini akan seperti ini. Nah, kalau yang udah pernah berhasil di sebelumnya pasti akan mengatakan, misalnya di dalam pasti kita katakan prestasi sebelumnya seperti apa. Nah, itu sangat berpengaruh. Itulah arena. Arena itu adalah tempat pertarungan simbol. Kalian lihat papan catur, di papan catur juga berupa simbol-simbol semua. Dan itu pertarungan simbol juga di situ. Kenapa harus bidak putih duluan yang jalan dan bidak hitam yang defend, yang untuk bertahan? Nah, juga tentu ini di dunia olahraga seperti bola kaki juga penyerang itu adalah simbol. Penyerang itu adalah pahlawan, simbol pahlawan, karena dia bisa memenangkan pertandingan gara-gara gol-gol yang dilakukan dia. Dan kebanyakan orang sangat tidak senang dengan back karena dia selalu melakukan pelanggaran. Padahal pelanggaran yang dilakukan dia adalah untuk penyelamatan, dan penyerang selalu mendapat apresiasi yang besar karena yang kasih gol, karena yang dihitung adalah gol, kemenangan dari gol, dan itu juga tanda. Nah, itu ada penyerang, ada back, gelandang serang, saya kiri back, full back, segala macam, sampai kiper. Saat adu penalti ya kiper yang paling berpengaruh. Dia adalah pahlawan apabila bisa menahan 1-2 bola. Nah, yang terakhir adalah sama dengan praktek. Kalau di dunia caleg tadi, setelah dia terpilih jadi bupati, wali kota, gubernur, presiden, ataupun legislatif,
anggota dewan lah kita bilang, anggota dewan yang kita bilang yang familiar dengan kita. Nah, saat sudah terpilih itu, disitulah prakteknya. Berhasil nggak dia menjalankan apa yang sudah disampaikan di dalam arena sebelumnya? Kampanye-kampanye dia itu terbukti tidak? Atau hanya sebuah iklan, sebuah janji? Jadi disitulah terjadi hubungan dari relasi antar struktur, dan dia sanggup nggak untuk membuktikan, untuk dari segi prakteknya. Seperti kita kuliah, kita masuk, kita karena abang kita, saudara kita pernah kuliah, kita hidup dalam dunia pendidikan, ya kita memilih juga ke UIN dan tidak mungkin memilih ke kampus yang kita tuju ini karena rekomendasi juga, kadang-kadang rekomendasi dari abang letting kita ataupun siapa tetangga kita, ke sana aja masuknya, disarankan, direkomendasi, disarankan masuknya, masuklah kita ke kampus ini. Nah, di sini sudah terjadi pertarungan simbol. Ada di ini, ada ikut tes, lulus itu modal kita bisa kuliah baru seperti itu, bukan hanya uang. Mulai dalam kuliah itu terjadi pertarungan simbol, itulah arena waktu kita kuliah itu. Semua simbol berpengaruh di situ, interaksi antara simbol dengan ini, ranah dan ruang sosial segala macam di situ kuliah. Prakteknya kapan? Setelah selesai kuliah. Setelah selesai kuliah itu baru disebut dengan praktek. Sanggupkan kita mempertahankan diri sebagai sarjana? Nah, itu yang dimaksud dengan praktek. Kemudian yang selanjutnya, pihak manakah yang berhak mengantisipasi dalam penanggulangan kekerasan simbolik? Pihak mana yang berhak mengantisipasi? Dan kita semua yang berhak mengantisipasi, kita semua. Pemerintah juga sebagai kelompok masyarakat juga membuat aturan-aturan, misalnya dengan bahasa-bahasa ini rasis, itu juga bagian daripada antisipasi. Nggak boleh menghina orang, itu juga bahasa dari penanggulangan kekerasan simbolik dalam arti negatif ya. Kekerasan simbolik dari arti negatif, bukan kekerasan simbolik dalam artian positif. Dan nanti ada yang negatif dan positif. Misalnya negatif itu ya bully segala macam, kekerasan simbolik yang positif, misalnya untuk kita, positif untuk kita, nggak positif untuk yang lain. Misalnya kita dengan iklan cintailah produk dalam negeri. Nah, itu juga bagian daripada kita melakukan kekerasan simbolik terhadap simbol-simbol orang lain, tetapi itu menguntungkan untuk kita dan itu berhak kita lakukan karena ini ranah kita, karena ini dunia kita, karena ini rumah kita. Kalau ada bahasanya seperti ini, misalnya jangan menjadi tamu di rumah sendiri, jangan biarkan orang lain menjadi tuan di rumah kita. Nah, itu juga simbol tuan. Itu kutipan dari Maurid Al-Barghusi, seorang sastrawan di Palestina. Pak, bagaimana contoh dari kekerasan simbolik di arena budaya? Nah, arena budaya ini kan arena kultural, budaya, sosial, budaya, kekerasan simbolik yang seperti saya katakan tadi, sudah kita bicarakan tadi, pertarungan antara simbol-simbol dalam arena itu, yang menguntungkan siapa, yang tidak menguntungkan siapa, dominasi simbol. Ingat ya, kekerasan simbolik itu salah satunya adalah dominasi simbol dan kekuasaan simbolik. Kekuasaan simbol itu mendominasi, berkuasa, simbol itu berkuasa, simbol itu mendominasi. Tidak semua yang rame itu bisa mendominasi. Tidak selamanya kuantitas itu dapat menang. Tidak selamanya
kualitas itu menang juga. Saat kampanye, saat pilkada, nggak peduli mana kualitas mana kuantitas, mana kualitas, yang penting kualitas. Saya di kelas, kita di kuliah, satu orang dosen, dosen mengajar untuk 30 mahasiswa, dia mendominasi, dia ngomong sendiri ke depan. Kenapa dia bisa mendominasi? Karena dia mempunyai simbol-simbol yang dominasi simbol yang ada dia dosen, dia dipercaya, ditunjuk oleh sistem, oleh peraturan yang ada, sehingga dia mempunyai hak untuk ngomong lebih banyak, untuk ngomong lebih banyak di depan mahasiswa. Nah, itu simbol yang seperti dosen, mahasiswa. Kadang kita, nah di sini kan kalau kita berbicarakan simbol-simbol seperti itu kan kita diikat oleh aturan-aturan yang ada, oleh ya kearifan lokal kita, ideologi kita, itu juga mengikat semua simbol-simbol itu. Saya berdasarkan apa kekerasan simbolik tersebut muncul, apakah hal tersebut akan terus berlanjut atau dapat dihentikan. Nah, di sini kita harus paham lagi, kekerasan simbolik itu bukan pengeroyokan, bukan sebuah kekerasan dalam artian penjajahan. Penjajahan kadang-kadang kita tahu, kadang-kadang kita nggak sadar. Kekerasan simbolik, nah simbol yang berkuasa salah satunya, seperti bahan yang sudah kita sampaikan di sini, modern, kolot, itu juga kekerasan simbolik. Kuliah di situ mau kerja apa kamu, habis itu mau kemana, itu juga kekerasan simbolik. Kuliah itu di sana, kuliah itu di sini, kuliah itu kekerasan simbolik. Ya, ngopi kok di situ, itu kan tempat orang tua, juga kekerasan simbolik. Ngomongnya mudok, mubak-bak, itu juga kekerasan simbolik. Kemudian apa dasar terjadinya kekerasan simbolik, mengenai cara penanganannya, kemudian usaha untuk tidak terjangkit, tidak menjangkit, serta usaha dan doa. Oh, ini komentar dari saya waktu saya bilang tentang COVID. Kemudian apa yang maksud dari kuasa simbolik dan dominasi simbolik? Mungkin tadi sudah terjawab, kuasa simbolik itu apa, dominasi simbolik itu apa. Kemudian, apakah modal simbolik memiliki kaitannya dengan kekerasan simbolik? Bisa. Kita bisa mendominasi, makanya di situ kita nggak tahu, tadi ada yang namanya poinnya antara sadar dan tidak. Di sini ada sebuah model dominasi kultural atau sosial yang berlangsung secara tidak sadar dalam kehidupan masyarakat, yang meliputi tindakan diskriminasi terhadap kelompok. Ingat, diskriminasi terhadap kelompok. Salah satu contohnya, alah malas sekali masuk rumah bapak itu. Ada satu mata kuliah nanti ada 2 dosen. Dosen A ini lebih cepat penuh kelasnya daripada dosen B. Kenapa? Enak sama dosen A. Dosen B ini killer. Dosen B ini ketat kali, nggak boleh terlambat sedikit pun. Nah, itu secara tidak langsung kita waktu memilih itu juga udah mendiskriminasi dosen. Gitu juga dosen, lebih enak ngajar di kelas ini daripada kelas sana. Itu juga dominasi. Itu secara tidak langsung. Jadi itu memang hal yang terjadi.
kekerasan simbolik, dominasi kultural itu segala macam, itu memang terjadi di kita. Contoh, Pak, contoh dari pertarungan simbol itu bagaimana Pak? Saya masih kurang ngerti. Nah, pertarungan simbol yang tadi itu yang saya jelaskan. Simbol ini lebih berkuasa dengan simbol sana. Nah, sejauh mana kita bisa memunculkan simbol-simbol itu? Lagu barat itu dikatakan keren. Ya memang keren lagu barat, tetapi jangan mengatakan lagu lokal itu kampungan. Masa seleranya itu sih? Itu juga seperti itu. Juga kekerasan simbol itu masalah pergeseran budaya. Nasionalisme kita itu perlu ditanyakan. Aspek apa saja yang harus diketahui supaya kita paham terhadap kekerasan simbolik yang terjadi dalam pendidikan masyarakat ataupun hubungan sosial. Yang perlu kita ketahui kekerasan simbolik. Nah, kekerasan simbolik baru akan dikatakan kekerasan simbolik apabila ada maf'ulun bih. Ada objek. Ada maf'ulun bihnya. Ada yang terdominasi, ada yang didominasi, ada yang mendominasi, ada dia timbal balik. Siapa yang berkuasa, siapa yang dikuasai. Kadang-kadang kita ingin masuk ke dalam ranah itu. Misalnya waktu dikasih tugas oleh dosen, tugas kelompok, berebutan masuk ke kelompok si A. Secara tidak langsung kita itu pertarungan simbol juga. Karena kalau di kelompok si A itu nilainya kemungkinan besar bagus, atau tugasnya nggak perlu buat karena si A dia rajin buat tugas, mau dia buat. Nah, dalam pembuatan tugas itu juga ada hal yang menarik. Misalnya si pemilik modal, dia banyak duit tapi dia nggak ada waktu untuk buat tugas. Jadi dia datang dengan bawa makanan banyak segala macam, datang ini aku nggak bisa gabung, ini mau pergi ada acara segala macam. Nah, itu dia bawa kopi, dia bawa teh, dia bawa apa makanan segala macam. Nah, itu dia mencoba memberikan simbol-simbol lain untuk kelompoknya. Jadi dia bawa makanan segala macam, itu namanya simbol kapitalis. Kalau kita bilang ekonomi, masuk ke ekonomi. Nanti dia di penghujung dia bilang, nanti waktu mau ngeprint, mau cetak macam bilang ke aku ya, nanti biar aku tanggung semua. Ini karena aku harus pergi ke sana nih, jadi agak-agak sibuk sedikit, jadi nggak apa-apa, nanti biar aku yang beresin semua biayanya. Nah, itu juga itu simbol juga. Anak pintar nggak punya kendaraan itu sering diantar jemput sama kawannya. Kenapa? Itu apalagi menjelang ujian, karena bisa jadi tempat nyontek. Itu simbol juga. Apakah di masa sekarang banyak terjadi kekerasan simbolik? Iya, tetap terjadi. Sampai kapanpun itu tetap terjadi. Kekerasan simbolik dalam arena kultural itu maksudnya kekerasan yang ada dalam sebuah suku atau ras terjadi di lingkungan sosial. Apa benar begitu, Pak? Saya ulangi ya. Kekerasan simbolik dalam arena kultural itu maksudnya kekerasan yang ada dalam sebuah suku atau ras yang terjadi di lingkungan sosial. Apa benar gitu, Pak? Jika salah, mohon penjelasan lebih rinci. Nah, ini bukanlah sebuah kekerasan maksudnya kekerasan yang ada dalam sebuah suku atau ras. Misalnya misalnya di sini saya tangkap seperti hukum cambuk yang ada di Aceh, itu disebut dengan kekerasan simbolik. Seakan-akan kalau Aceh dan itu yang dipahami oleh orang luar juga seperti itu, tapi ini maksudnya mungkin berbeda, ada aturan-aturan dalam masyarakat.
Tapi lingkungan sosial ras lingkungan sosial enggak, bukan kekerasan yang dimaksud seperti itu. Perterangan pertarungan simbol tadi yang kita nggak sadar, dan itu terjadi di lingkungan kita, di rumah kita, bahkan di diri kita sendiri. Kita coba membaca tanda, dan saat kita membaca tanda itu terjadi pertarungan. Saat ada beberapa tanda dalam sebuah arena, itu pertarungan. Gatal tangan kiri, gatal tangan kanan, ini gatal sini, ini gatal sini, ini maksudnya apa? Ini pertarungan, mencoba memahami simbol, membaca simbol, Nah, simbol-simbol itu ya ditafsirkan nantinya, kemudian tanda-tanda seperti itu dimunculkan. Assalamualaikum Pak, saya ingin bertanya bagaimana asal-usul kekerasan simbolik itu. Nah, kekerasan simbolik ini merupakan sebuah teori yang diperkenalkan oleh Pierre Bourdieu. Jadi Pierre Bourdieu menggunakan istilah kekerasan simbolik. Tapi jika praktiknya yang terjadi kekerasan simbolik dalam sosial masyarakat itu memang udah dari dulu. Buah puli menjadi sebuah simbol, saat Nabi Adam. Apa hubungan antara orang tua, pemerintah, anak, dan budaya lokal? Apa hubungannya antara orang tua, pemerintah, anak, dan budaya lokal? Antara orang tua, pemerintah, anak, dengan budaya lokal. Nah, hubungannya kalau secara kultural, secara sosial kultural, ini memang kelompok masyarakat. Hubungannya ini sebuah kelompok masyarakat. Saat orang tua berada di rumah, dia menjadi orang tua. Saat bersama orang tua lain, dia di situ ada pembicaraan yang lainnya. Pemerintah juga seperti itu. Pemerintah Aceh, pemerintah Indonesia juga seperti itu dengan budaya lokal. Hubungannya di sini dengan budaya lokal. Orang tua menanamkan budaya lokal terhadap anak. Anak menjalankan budaya lokal sesuai dengan budaya lokalnya, aturan dengan setiap lokalnya. Dan pemerintah mendukung, membuat regulasi-regulasi, aturan-aturan tentang budaya lokal, agar budaya lokal itu nggak hilang. Jadi orang tua berpengaruh, orang tua pengaruh untuk mendidik, guru nanti di sekolah juga seperti itu. Guru sekolah itu kan bagian daripada pemerintah, juga mendukung dengan kurikulumnya, dengan peraturan-peraturan. Ini ada pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menghentikan kekerasan simbolik yang ada di arena kultural? Itu juga sudah terjawab tadi di atas. Mengapa budaya disebut sebagai habitus? Ya, kebiasaan, habitat. Habitus itu lebih kepada habitat, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi berbeda karena lingkungan kita menentukan pekerjaan kita apa. Kalau kita tinggalnya di Tekengan, pasti kita memilih bertani di sana, nggak mungkin jadi nelayan kita di sana. Kita tinggal di pinggir laut, nggak mungkin kita jadi sangat tidak mungkin, sangat sulit untuk menjadi petani, karena kita udah terbiasa dengan laut. Siapa saja yang dapat dirugikan oleh kekerasan simbolik? Bagaimana cara menghentikan kekerasan simbolik ini? Sama juga tadi, seperti yang persis juga. Dalam kekerasan simbolik ini siapa saja yang dapat dirugikan? Nah, ini juga pertanyaan yang hampir sama. Jadi di sini kita harus, mungkin saya belum rinci sebelumnya untuk menjelaskan kekerasan simbolik itu tidak hanya sebuah kekerasan atau penjajahan.
Bagaimanakah cara kita mengetahui terjadinya sebuah kekerasan simbolik dalam seniman? Nah, seniman ini bermacam-macam. Kalau terhadap seniman, kalau seandainya seniman hanya dianggap sebagai penghibur, itu sebuah kesalahan. Itu kekerasan simbolik. Dan secara tidak sadar yang disebut tadi, nggak sadar bahwa kita sudah mendiskriminasikan seniman. Misalnya penampilan Rapai Geleng, berapa orang itu ya, di atas 10 kan orangnya sekali nampil, dapat bayaran 500.000. Itu dari segi ekonomi. Cocok tidak? Cocok tidak? Enggak. 500.000 bagi 10 aja kita bilang, bagi 10 berarti 50.000 seorang. Minyak kendaraannya, Hondanya, bajunya, segala macam, latihan sebelumnya udah seminggu. Dan kalau seniman hanya cuma diberi tepuk tangan, tidak diberi uang, itu juga ya istilahnya nggak menghargai seniman. Misalnya nanti misalnya kita lihat sebuah lukisan, habis itu kita komen, segini lukisan aja kok bisa segini harganya. Itu juga kekerasan simbolik. Ini kayak gambar anak TK kok. Itu juga kekerasan simbolik. Kok biasa aja gambarnya, malah nggak ini, tapi kok bisa ini. Itu juga kekerasan simbolik. Itu aja kok, itu juga sama. Jadi kita kadang-kadang nggak sadar. Apa landasan yang mendasari kekerasan simbolik tersebut terjadi? Ya, ingin mendominasi. Landasan mendasari kekerasan tersebut ingin mendominasi, ingin berkuasa. Siapa sih yang ingin berkuasa? Walaupun semua orang mengatakan ingin bebas, tetapi dalam bebas juga berkuasa. Dalam kata merdeka juga, seperti kata Pak Abdul Salam juga, itu dalam kata merdeka itu ada tidak merdeka. Karena dengan aturan-aturan. Apakah kuasa simbolik dapat berlangsung terus-menerus atau tidak? Dapat berlangsung turun-temurun. Di sini pemerintah harus ambil kebijakan. Pemuka adat juga harus mengambil tindakan. Tapi pelan-pelan, tapi selalu ada muncul hal-hal yang lain. Nah, rata-rata ada banyak pertanyaan yang mengatakan bahwa siapa saja yang dapat dirugikan. Ini dari unit 2 tadi. Unit 3 tadi nggak ada pertanyaan. Mungkin bisa dibaca juga, nanti bisa didengar juga. Ini semoga nanti bermanfaat aja. Ini di sini yang di unit selanjutnya. Tadi ditanya juga masalah habitus kali modal tambah arena sama dengan prakteknya, masuk yang Ibu Ena udah kita jelaskan. Apakah di sini ada pertanyaan selanjutnya, apakah setiap daerah budaya suku mereka saling mengagungkan simbol tersendiri atau makna lain? Makna dari perselisihan simbolik gimana ya Pak? Apakah setiap daerah budaya mungkin maksudnya, apakah setiap daerah yang dan budaya dalam mempraktekkan budaya suku mereka saling mengagungkan simbol tersendiri atau makna lain? Ya, itu tugas kita, nasionalisme kita untuk mengagungkan simbol-simbol sendiri. Misalnya dalam contoh masyarakat, anak ataupun anak sendiri kan mau nggak mau pasti kita nggak ada yang mau mengatakan bahwa anaknya nggak cantik, karena doa karena selalu kita doakan dengan yang baik.
kita nggak mau saudara yang sedarah kita itu diganggu orang. Dan dalam suku juga kita nggak mau dicemoohkan orang. Tapi kadang-kadang kita secara tidak langsung juga mengucilkan, mendiskriminasi suku sendiri, bangsa sendiri. Pertandingan bola antara Indonesia dengan negara lain. Alah, mana ada Indonesia itu, mana bisa main tuh, aku dukung negara sana lah. Itu juga bagian daripada pemberontakan, diskriminasi. Kadang-kadang lucu-lucuan, tetapi kadang-kadang ya itu menciri khaskan simbol, tanda. Nah, itu adalah pergeseran budaya. Apa dimaksud dengan arena kultural itu apa? Nah, arena kultural dulu kita sampaikan tadi, arena di mana masyarakat itu beraktivitas, berinteraksi. Itu adalah arena kultural. Bukan seperti ring aja ya, ring. Apa kaitannya anak dengan budaya lokal? Apa kaitan ini? Ada respon timbal balik, anak dengan budaya lokal. Ya, kaitannya seperti itu. Anak sebagai generasi selanjutnya akan meneruskan nakoda bangsa, nakoda daerah. Jika anak sudah terlalu cepat, jika sebuah generasi itu hancur karena pergeseran budaya yang sangat besar, yang sangat deras, itu akan ya, budaya lokal akan hilang. Berapa banyak kita berbicara bahasa Indonesia dengan anak kita, berapa banyak kita lihat anak-anak orang tua itu lebih memilih ngomong bahasa Indonesia dengan anaknya ketimbang ngomong bahasa Aceh. Alasannya sederhana, biar dia nggak mau bak-bak, nggak medok, nggak mau ATT waktu kuliah, waktu masuk sekolah nanti nggak diketawain sama kawannya. Nah, itu kan problem. Saya ingin bertanya pergeseran budaya. Nah, pergeseran budaya tadi, ini dia ada sedikit berbeda. Pergeseran budaya dan apa fungsinya? Pergeseran budaya, ya, pergeseran budaya itu terjadi karena kita juga iklan produk luar, modernisasi, hedonis. Kalau asal British, asal Eropa, segala macam. Nah, itu pergeseran budaya itu terjadi salah satunya proses iklan, simbol-simbol yang dibawa oleh artis. Ini baju ini bagus, ini baju yang dipakai oleh artis ini. Pada pergeseran budaya, ada pergeseran budaya. Nah, sekarang ini juga terjadi pergeseran budaya setelah COVID ini, jadi pergeseran budaya. Jadi pergeseran budaya, kemana-mana ada masker yang seperti ini. Saya juga pakai, tapi kadang-kadang ya saya di sini aja, kadang di sini aja. Jadi ada dulu kita nggak punya masker pun, jalan masuk pakai masker seperti biasa. Masker, ada koleksi masker bermacam-macam. Dulu kita cuma tahu maskernya seperti apa aja, sekarang udah bermacam-macam maskernya. Ada masker scuba dan segala macam. Nah, itu kan masker scuba itu cocoknya untuk anak muda, keren. Itu nanti ada waktu diiklankan, ini masker scuba Korea, Jepang. Nah, itu jadi ini bahan impor loh. Pergeseran budaya. Pergeseran budaya itu sangat menarik untuk kita bicarakan, karena kita nggak sadar bahwa kita sudah menggeser budaya kita sendiri kadang-kadang. Baik saya, kalian, ataupun orang lain juga. Pak, bagaimana yang dimaksud dengan pertarungan simbol lokal dan kultur yang sama, dan apa contohnya? Pertarungan simbol lokal. Nah, simbol lokal juga bertarung. Di dalam rumah, sebuah rumah aja ada anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga, keempat, dan anak terakhir. Kenapa kita selalu mengatakan bahwa anak terakhir adalah anak yang paling dimanja?
Itu juga pertarungan simbol. Udah umur kita sekian, udah itu, tapi orang tua masih menganggap kita sebagai anak-anak. Itu juga, itu simbol lokal, pertarungan simbol lokal yang terjadi dalam masyarakat. Kenapa? Ya anak tetap anak walaupun umurnya udah 30-an dan 40. Nah, dalam ruang lingkup yang lebih besar di luar keluarga itu simbol lokal. Misal lokal di Aceh, ini seperti apa? Ada bahasa-bahasanya. Kah awak tamang kenal. Kamu orang masuk ke sini. Kamu pendatang ke sini. Itu juga pertarungan simbol. Pak, bagaimana jika anak sekarang atau anak muda sekarang lebih mementingkan masalah agama tanpa menghiraukan sedikit pun dengan simbol-simbol budaya dan suku mereka? Ini nggak bisa dikaitkan sih sebenarnya antara simbol agama dimasukkan ke dalam arena yang sama. Misalnya ini anak muda lebih mementingkan masalah agama tanpa menghiraukan sedikit pun dengan simbol-simbol budaya. Ini kita ingin sepertinya ada makna pembenturan antara agama lebih mementingkan. Nah, ini kita lihat lebih mementingkan masalah agama. Secara kita udah mendiskriminasi yang lain tanpa menghiraukan sedikit pun dengan simbol-simbol budaya dan suku bangsa. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah agama dan budaya suku bangsa itu memang memerlukan kita? Apakah agama memerlukan kita? Apakah budaya memerlukan kita? Apakah suku memerlukan mereka? Memerlukan kita? Ini mungkin pertanyaannya harus kita bisa ubah sedikit. Mana yang harus dipentingkan masalah agama tanpa menghiraukan. Dan dalam agama juga ini juga ada perbedaan apa namanya? Ini orang NU, ini orang Muhammadiyah, ini Syiah. Nah, itu juga masalah simbol. Apakah salah kita mementingkan masalah agama tanpa menghiraukan sedikit pun simbol-simbol budaya? Tetapi kita makhluk sosial yang berbudaya. Kita menjalaninya, dan agama juga mengatur dengan bagaimana cara kita berbudaya, bagaimana kita bersosial, bagaimana kita bersuku bangsa. Itu agama juga mengaturnya. Jadi tidak tepat apabila dianggap gara-gara agama orang meninggalkan budaya dan suku bangsa. Enggak. Ada teori yang dikatakan, ada teori yang mengatakan bahwa agama merupakan produk budaya, sedangkan di kita budaya merupakan produk agama. Itu ada kebalikannya. Itu kan local wisdom, budaya dan suku yang ada, budaya lokal yang ada di kita. Jadi jangan jadikan agama itu menjadi sumber masalah. Nah, ini mungkin redaksinya ini kurang ini aja. Jadi simbol agama nggak akan jadi masalah untuk simbol budaya dan suku bangsa, karena agama juga sangat peduli tentang itu. Apa tolak ukur dari kekerasan simbolik sehingga sesuatu itu dapat dikatakan dan diklaim sebagai suatu kekerasan simbolik? Apa tolak ukurnya? Kekerasan simbolik tadi ya, seperti kita katakan tadi, tolak ukurnya apa? Pertarungan simbol, kuasa simbol, dominasi simbol. Ingat ya, kekerasan simbolik bukan hanya adu jotos, bukan hanya si ini menjajah, si ini tidak. Ada hal yang lain. Bagaimana maksud dari simbol lokal sebagai penonton? Nah, simbol lokal sebagai penonton, ya, simbol lokal sebagai penonton, seperti saya bilang tadi, kita menjadi tamu di rumah sendiri.
orang lain misalnya dalam dunia seni ya, kita bilang dalam dunia seni kita mau bayar tiket mahal-mahal untuk menonton artis luar, tapi kalau artis dalam nggak layak untuk dibayar, dikasih gratis untuk nonton aja kita nggak datang, apalagi harus bayar tiketnya. Kita nabung lama-lama untuk menonton bola di luar negeri. Di pinggir rumah kita ada lapangan bola, kita nggak pernah nonton. Itu ada terjadi simbol, terjadi pertarungan. Simbol lokal sebagai penontonnya, simbol lokal sebagai penghibur. Simbol lokal hanya lihat-lihat aja, nggak ada dikasih panggung. Simbol lokal hanya jadi pelengkap di acara-acara seremonial. Jadi simbol lokal itu seperti tidak punya tempat di masyarakat. Kemudian contoh pertarungan simbol lokal dan simbol luar, bagaimana Pak? Nah, Pak ingin bertanya contoh pertarungan simbol lokal dan simbol luar bagaimana Pak? Itu banyak terjadi, dari makanan, itu pertarungan simbol lokal dan simbol luar. Musik, pakaian, itu jadi pertarungan. Simbol lokal, so dalam lagu dulu dah, kamu suka singkong, kamu suka keju, aku suka singkong, kau suka keju. Itu juga pertarungan antara simbol lokal dan simbol luar. Itu salah satunya yang di anak singkong dan keju. Tapi sekarang dibuat makanan yang sama seperti itu, singkong dan keju, singkong dikasih keju. Itu kan upaya untuk memediasi pertarungan mereka, keterlibatan. Muncul pertarungan simbol lokal dan simbol luar. Sekarang di aliran musik misalnya, saya kasih contoh, mungkin kalian juga lihat, nonton mungkin di YouTube. Jadi mana itu ada namanya, ada misalnya seperti Orang Hutan Squad, HNS, itu dengan aliran musik hip hopnya memadukan antara budaya lokal dan budaya luar di dalamnya. Dan saya melihat beberapa reaksi orang luar negeri itu sangat menarik, sangat mengapresiasi. Jadi harus harmonis. Saat tidak terjadi pertarungan itu akan harmonis. Tetapi lagi-lagi di situ ada yang mendominasi nanti. Secara tidak langsung karena ya kita nggak bisa adil, nggak bisa bersikap adil semuanya. Seniman juga seperti itulah, membuat musik juga nggak bisa berbuat adil semuanya. Tetap harus ada yang difokuskan. Semua lukisan pasti ada titik fokus. Musik pasti ada refnya, pasti ada yang ingin ditampilkan. Musik yang apa yang ingin ditampilkan. Kalau dalam grup band itu yang paling terkenal misalnya gitarisnya, pasti gitarisnya akan ada sedikit demo tuh, menunjukkan kemampuan. Kemudian saya ingin bertanya Pak, maksud tanda-tanda linguistik itu apa Pak? Apa maksudnya bahasa? Ya, tanda ya maksudnya bahasa. Sebuah kata itu jadi yang saya bilang tadi, tanda-tanda linguistik bukan sekedar simbol untuk dipahami dalam beberapa pengertian intelektual. Misalnya tanda pintar bukanlah dalam artian seperti di kamus. Pintar adalah orang yang berprestasi di bidang ini. Waktu saya sekolah, yang pintar itu yang pintar matematik, itu yang pintar. Saat saya masuk ke pesantren, itu yang pintar nahwu, saraf itu pintar. Saat di kuliah, yang pintar diskusi, yang pintar pemaparan makalah, yang pintar bahasa itu pintar. Orang yang dapat beasiswa ke luar negeri untuk melanjutkan kuliah S2
itu pintar bahasa rata-rata. Itu kan ada terjadi standar, sebuah standar yang akan berubah-berubah dia. Kata pintar aja bisa berubah-berubah. Pintar seperti apa ya. Pak, apakah kuasa simbolik dapat berlangsung terus-menerus atau tidak? Iya. Nah, ini adalah pertanyaan. Siapa saja yang dirugikan oleh kekerasan simbolik seperti yang tadi juga. Nah, ini pertanyaannya sudah habis. Jadi yang perlu saya tekankan tadi tentang kekerasan simbolik. Dalam COVID sekarang juga terjadi pergeseran budaya. Jadi pergeseran budaya, banyak hal yang kita bicarakan tentang COVID, penolakan atau segala macam, dan multi tafsir yang kita lakukan semua di tengah masyarakat. Yang pastinya ini mudah-mudahan dapat terbantu, dan apabila sudah normal kembali nanti kita bisa diskusi-diskusi kecil kembali di kampus yang tercinta ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.